Ini dia Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Di video ini gue bakal bahas pengalaman gue pakainya gimana sebagai HP utama, experience-nya seperti apa, dan gue bakal tentuin apakah HP ini bisa jadi HP utama gue atau enggak, atau mungkin ini cocok buat kalian yang workforce-nya atau work ethic-nya beda. Jadi kita langsung aja masuk ke Z Fold 8 Ultra full review. Halo guys, nama gue Stefan dari Stefek, dan mari kita langsung aja review si Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Dari pas beli sampai sekarang, jujur ini warna purple-nya cakep banget ya, mantep banget. Jadi pertama kita langsung aja bahas bagaimana untuk harga dan speknya. Untuk harga sendiri Z Fold 8 Ultra ini, kalau misalnya kita cari di Tokopedia, harganya udah turun seperti biasa. Habis PO beberapa minggu kemudian harganya turun. Kita lihat di sini kalau misalnya kita lihat di Putra Group, ini harganya kalau gue lihat Z Fold 8 Ultra yang 12.512 di 28 juta. Jadi ini lebih murah dari pas gue PO di 29 juta, tapi kelemahannya biasanya nggak ada bonus garansi dan nggak ada bonus casing yang lumayan mahal sih bonus casingnya, karena itu casing original dari Z Fold 8 ya. Tapi harganya seperti itu, dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini nih, si Vivian, gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi. Kita bahas dulu aja untuk speknya seperti apa. Untuk spek sendiri bisa kita lihat dia pakai chipset yang paling baru 8 Elite Gen 5, walaupun gak beda jauh performance-nya karena terlemah throttle ya. Terus dia ada improvement dari chipset yang baru tadi gue sebutin. So sekarang juga dia punya baterai yang lebih besar, itu yang sangat big deal menurut gue, dan charging speed-nya finally udah 45 watt. IP masih mantap ya, masih IP48 yang pastinya, dan sekarang katanya lebih tipis juga untuk bodinya dibanding Z Fold 7 yang udah tipis, ini katanya makin tipis lagi, jadi the thinnest ever foldable device katanya ya, seperti itu. Jadi kita langsung moving on bagaimana kira-kira untuk desain dan build-nya. Untuk desain sendiri sih menurut gue ya guys, semenjak si Z Fold 7 ini udah oke banget sih. Tipis banget ya, jadi kayak keren banget, dan juga gue suka desain kotaknya Samsung seperti biasa, kerasa lebih keren, lebih elegan aja gitu. Tapi yang gue paling suka yaitu dari si warna violet shadow-nya yang pastinya yang damn. It looks amazing ya, bisa kita lihat tuh di B-roll, di sinar matahari, bagus banget gitu. Gue suka banget sama warnanya. Desainnya simple, tapi warnanya bikin pop out banget. Dan buat reference aja ya, ini tuh warnanya kalau gue bandingin sama iPhone 14 Pro Max tuh bisa kita lihat, ini mirip banget ya. Cuma lebih terang aja kalau di 14 Pro Max, kalau ini lebih gelap. Ya bisa dibilang ini kayak si kameranya purple-nya 14 Pro Max cuma sebadan gitu, itu yang gue rasain. Nah terus untuk IP dia udah IP48, masih menjadi yang paling durable, dan ini hinge-nya gue bisa bilang solid banget sih. Ini hinge-nya bener-bener solid banget. Kalau misal gue mau kayak gini-gini terus gue goyang-goyang, dia tuh nggak ada jiggle sama sekali, kayak satu badan tuh nyatu. Itu yang gue suka banget, jadi kerasa banget solid untuk hinge-nya. Itu Samsung memang udah dari dulu ya sama Z Fold, jadi ini salah satu yang dia udah jago banget ngelakuin hal tersebut. Dan ya kalau bisa mau dibandingin misalnya sama HP lain, misal nih gue bandingin sama Pixel 9 Pro Fold, agak tua tapi ini lumayan modern juga. Kalau kita goyangin, dia tuh ada GIF kan tuh, kayak kelihatan gitu ada GIF. Tapi kalau ini nggak ada, satu badan tuh nyatu. Itu makanya gue suka banget sama si build-nya tuh, jadi kerasa confident walaupun ini foldable yang kerasa ringkih, tapi pas dipegang ternyata solid juga ini HP gitu ya. So that's pretty good. Hal lainnya juga mungkin yang gue rasa kalau misal dibanding sama foldable yang gue punya kayak Pixel 9 Pro Fold, ini sedikit lebih bright ya, karena memang ini bright banget. Malah dibanding sama S25 Ultra gue, HP ini jauh lebih terang, tapi sayangnya dia si full brightness-nya cepet banget ngedim, karena dia kalau misalnya di bawah sinar matahari dia kan cepet kena panas, dan dia nggak ada cooling, jadi lumayan cepet throttle, dan dia lumayan cepet ngedim, dan kalau lagi ngedim itu bakal lebih gelap dari S25 Ultra gue. Dan terus gimana untuk kualitas layar? Ini yang pastinya bagus ya, khas Samsung, enak dilihat, kontrasnya luas dan nggak sakit di mata, walaupun belum PWM, tapi not bad lah. Cuma kalau dibanding sama S25 Ultra, gue bisa bilang ini kayak satu level gak se-vibrant S25 Ultra lah, itu yang gue rasa. Padahal gue pakai settingan vibrancy yang sama. Jadi, tadi gue bilang juga, visibilitas di bawah sinar matahari ini oke, asalkan HP-nya nggak throttle. Kalau nggak throttle, bisa kita lihat di B-roll itu terang banget, even dalam keadaan cuaca cerah, masih kelihatan, mau itu di cover atau di inner screen, itu no problem. Cuma kalau lagi throttle, dia bakal gelap dan bakal agak sulit dilihat gitu ya. Kayak di HP-HP biasanya, cuma lebih cepet aja karena nggak ada cooling.
Kita mau bahas dikit bentar juga untuk case-nya. Case-nya pasti ini nggak bakal seseamless kayak di Oppo Find N6 misalnya. Tapi udah jauh lebih improve dari versi sebelumnya. Case-nya memang kelihatan tuh. Ini gue bandingin sama Pixel 9 Pro ya, side by side. Kalau gue shine sama lampu itu bakal kelihatan. Tapi kalau misal direct dan untuk usage biasa itu nggak bakal kelihatan, nggak kayak foldable lainnya yang bukan Find N6 yang pastinya gitu. Jadi lebih bagus, lebih improve dari Z Fold 7 yang pastinya, tapi masih lebih bagus di Find N6. Ya, overall oke lah. Dan yang gue suka juga ini feeling crease-nya. Kalau kayak di Pixel 9 Pro, gue taruh tangan ke crease-nya itu kerasa banget kayak ada polisi tidur. Kalau ini hampir nggak kerasa, jadi bagus ya. Itu juga improvement. Gue nggak tahu kalau udah lama gimana, tapi ini gue udah pakai sekitar, ya seperti di video ya, hampir sebulan. Itu nggak terlalu kerasa banget si crease-nya. Hampir nggak kerasa malah, so that's good. Moving on ke si audio quality dari foldable ini. Nah, untuk audio quality yang pastinya ini bakal ada sacrifice untuk speaker, tapi kita bahas dulu untuk 3.5mm via headphone jack. Gue sempat coba tes ya dengerin beberapa lagu pakai ini, pakai IEM Kiwi Ears. Overall bisa ngangkat dengan baik, balance, khas Samsung, gak ada masalah. Untuk speaker ini memang agak sedikit beda ya. Sebenarnya ini not bad menurut gue speakernya. Bisa cukup keras walaupun gak bakal sekeras S25 Ultra dan masih punya clarity bass dan clearness vokal yang sangat bagus. Ya bisa dibilang jauh lebih bagus lah dibanding Find X9 Ultra atau X300 Ultra komparasinya. Cuma ini karena memang bodinya tipis ya, physics, jadi gue rasa dibanding sama S25 Ultra, soundstage sama separasi instrumennya agak kurang. Ya untuk lebih detail ini dia speaker testnya, kalian bisa coba nilai sendiri. Terus kita moving on ke si kamera quality. Ini juga yang ada sedikit improvement yaitu dari si ultra wide-nya. Jadi full camera spike kalau misal kita lihat ya, dia pakai 200 main, 50 ultra wide, 10 3 kali telefoto yang bapuk banget, dan cover display sama indoor display kameranya itu ada di 10 megapiksel. Bisa nge-record 8K 30 untuk main dan sisanya 4K 60. Kualitas kameranya gimana? Ini gue yang bikin mikir HP-nya sebenarnya Z Fold 8 Ultra tuh hanya nama aja ultranya, karena nggak ultra banget menurut gue gitu, agak kurang layak. Kalau misalnya namanya Z Fold 8 Pro mungkin lebih cocok. Tapi ya untuk kameranya bagaimana? Untuk foto-foto ini, foto kualitas sendiri, main kamera dan ultra wide ini udah bagus ya, udah selevel S26 Ultra dan S25 Ultra karena sama juga kontrasnya bagus. Fotonya oke, khas Samsung, walaupun shutter speed-nya masih agak lambat ya si main kamera, tapi overall no problem untuk kamera utama dan ultra wide, dan even telefotonya pun kalau di zoom masih acceptable. Kalau misal dia doang. Tapi kalau misalnya mau dibandingin side by side, gue bandingin sama dua HP lain ya, sama Google Pixel 9 Pro Fold dan juga gue bandingin sama S25 Ultra. Terutama sama S25 Ultra bisa kita lihat ya, telefotonya agak sedikit struggling, dan kalau sama Pixel 9 Pro Fold sih di Z Fold 8 Ultra masih menang jauh. Tapi ya dibanding sama HP batangan dia masih struggling di telefotonya. Itu aja sih, telefoto masih kurang, tapi untuk main kamera sama ultra wide itu sama neck and neck si S25 Ultra sama Fold 8 Ultra, itu menurut gue. Selfie ini juga bagus ya, bisa kita lihat bisa pakai 10 megapikselnya, pretty good, not bad. Tapi sih kalau pakai foldable kan kalian bisa pakai main kameranya juga ya, ditaruh di cover display si viewfinder. Jadi mungkin orang bakal jarang lah pakai selfie kamera kayak gitu, seringnya mungkin pakai main kamera atau ultra wide terus dibalik. Overall tapi not bad. Oke, terus gimana untuk video recording? Ini yang pastinya Samsung, sensornya bagus. Terus dia kan Samsung tuh salah satu yang terbaik untuk masalah video recording. Dan di Z Fold 8 Ultra karena dia pakai 200 megapiksel main kamera, ya bagus juga lah. Bakal sebagus S26 Ultra dan S25 Ultra. Itu no shit. Anyway, ini dia video recording testnya di 4K 60. Check it out. Guys, ini dia video recording. Kondisinya windy banget di Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra di 4K 60. Ini di main kamera. Kalian bisa ganti ke ultra wide yang sekarang bagus banget ya. Udah mantep tuh, lihat IQ-nya majestic, dan kalian bisa zoom juga 3 kali pakai telefoto 10 megapiksel yang kalau di keadaan kayak gini sih looks pretty good. Maksimum bisa di 15 kali ya, tuh 3 kali, 10 kali, dan seperti biasa Samsung salah satu yang paling smooth untuk gonta-gantinya. Kita bisa nge-zoom ke situ tuh 10 kali, masih ya not bad lah ya, nggak sebagus S25 yang pasti atau S26 Ultra, tapi pretty good. Oke, kita moving on untuk ke gaming performance.
Untuk yang belum lihat performance gamingnya kita tes 4 game ini ya, si ZZZ, Enfield, NTE, dan Hua, gue udah tes di channel kedua, dan performance-nya kita summarin aja di sini. Jadi, gue tes 4 game, tapi yang di sini bakal ada NTE dan Hua. Untuk NTS sih kalau gua tes ini di cinematic setting bagus ya. Throttle-nya bakal mulai sekitar 3-4 menitan, yang not bad untuk kelas foldable karena dia pakai grafin, nggak pakai vapor chamber. Tapi di cinematic dia awal-awal oke 50-60 fps, setelah itu bakal turun ke sekitar 30-40-an. Masih playable, tapi it's fine lah. Dan temperaturnya pun gue rasa dia kayak di cap 46 Celsius depan dan 44 Celsius belakang. Nggak bisa naik di atas itu, dan dia lumayan parah banget nge-throttlingnya. Dia hampir kehilangan, ya 50% performance bakal hilang lah kalau throttle. Karena wajar ya, ini HP tipis, jadi Samsung pasti bakal lebih agresif nge-throttle dibanding HP-HP lain dia yang bukan foldable. Untuk NTS menurut gue ini oke banget. Terus kalau misalnya untuk Hua gimana? Untuk Hua sebenarnya kalau exploring itu oke. Exploring, dia FPS kira-kira sekitar 30-an, 30-40-an itu gue setting tapi nggak di rata kanan. Gue setting di high, untuk render resolution sisanya gue taruh di medium. Segitu untuk FPS-nya, not bad at all. Dan ini throttle instan ya, kalian masuk ke game langsung panas, langsung throttle, jadi dari awal main udah throttle. Oke lah, bisa dibilang. Nah, terus untuk itu gimana? Kalau misal kita battle gitu. Battle ya, bisa kita lihat FPS bakal jatuh sampai 15 FPS-an, agak sedikit unbearable. Gue sih agak kurang rekomen kalau misal kalian mau main Wiwa atau tactical hologram di sini impossible ya. Tapi kalau untuk daily, untuk exploring chess, ini masih enjoyable, dan temperaturnya pun dia di cap sama kayak tadi NTE. 44 belakang, 46 depan. Jadi masih oke lah menurut gue, masih no problem. Jadi seperti itu untuk main game berat. Gue sih nggak bakal kayak, wah ini kenapa HP 30 juta nggak bisa main game rata kanan. Ya wajar lah, tipis gini, dan foldable juga bukan HP gaming. Udah dapet performance gitu, menurut gue sih udah oke lah. Terus bagaimana untuk rhythm game? Rhythm game gue mainnya pasti di inner display-nya, gue main Project Sekai, pakai touch boost, dan performance-nya mantap. Bisa dilihat itu gue masih belum biasa sama form factor-nya, tapi setelah itu mungkin kalian bisa lihat gue udah mulai biasa sama note-nya. Overall sih nggak ada masalah untuk masalah touch delay. Responsif, enak, no problem, nggak ada audio delay, dan main di sini sih buat foldable, buat para rhythm gamer di Z Fold 7, Z Fold 8 maksudnya ya, Z Fold 8 Ultra, enak banget lah. Nggak ada masalah menurut gue. So, that's amazing. Langsung aja kita moving on ke UI experience. Selama gue pakai UI experience di Samsung seperti apa? Yang pastinya kalian di Z Fold, jadi ada multitasking ya. Gimana untuk performance-nya dulu? Untuk day-to-day performance-nya, ini menurutku smooth, enak, dan multitaskingnya Samsung juga cukup intuitif, gampang diakses. Bisa kita lihat tuh mau gue buka 2 aplikasi, semua kerasa smooth, enak, dan HP-nya pun nggak panas. Hanya hangat dikit, jadi optimisasinya cukup baik. Cuma yang gue rasa sih setelah gue bolak-balik pakai antara S25 Ultra yang pakai 8 Elite dan Z Fold 8 Ultra yang pakai 8 Elite Gen 5, gue rasa ya mungkin karena Samsung nurunin performance-nya lumayan agresif di Z Fold 8 Ultra, atau I don't know, optimisasinya di OS-nya mungkin lebih agresif, padahal kan One UI-nya di S25 Ultra gue masih One UI 8,5, ini udah 9. Tapi gue rasa di Z Fold 8 Ultra kayak berapa ya? 5, ya kerasa sedikit lebih laggy, sedikit kurang responsif dibanding S25 Ultra. Tapi overall, nggak beda jauh sih. Kalau misal kalian nggak punya S25 Ultra, pasti kalian bakal ngerasa ini kayak pakai HP flagship aja. So, that's good I guess. Seperti itu. Jadi UI sendiri oke, dia pastinya out of the box udah Android 17. Jadi kalian nggak usah worry untuk software update, bisa sampai Android 24. Udah di One UI 9.0 juga, jadi udah baru banget. So, that's not a problem. Nice. Moving on ke aspek yang gue suka banget akhirnya Samsung pindah, yaitu baterai. Kemarin Achilles heel terbesar Z Fold 7 dari baterainya cuma 4400 ya, itu kecil banget. Sekarang dia udah goceng. Yes, gak sebesar kayak HP Cina, tapi untuk Samsung it's not bad, apalagi dia punya masa lalu yang agak suram ya. It's not bad at all. 5000 mAh baterai, akhirnya udah silicon carbon, charging speed-nya juga udah 45 watt, jadi gak kerasa lambat banget kayak di ini nih, kayak di Google Pixel 9 Pro yang cuma 21 watt, so it's not that slow. Overall, ini kerasa lebih bagus menurut gue untuk masalah battery life. Gue bisa bertahan pakai HP ini, bukan gue ya, HP ini bisa bertahan dengan pemakaian gue maksudnya. No issue, sekitar 1,5 hari without a problem dengan pemakaian gue yang mostly di inner display, melainkan di cover display. Yes, not bad. 1,5 hari bisa tahan, charging speed juga lumayan cepat dan gak bikin HP panas. Jadi, udah bagus improve-nya. Gue
suspek sih ya, semoga Z Fold 9 baterainya bisa lebih gede lagi, tapi 5000 mAh udah bagus. Kalau dibuat reference ya gue bisa bilang ini baterainya sekarang ya nggak beda jauh lah sama S25 Ultra gue. 11-12 bisa dibilang. Masih sedikit lebih awet di Z Fold 7, di Z Fold 8 Ultra, karena dia lebih efisien chipsetnya dan lebih di underclock juga kan, karena ini foldable. Tapi overall 11-12 sama S25 Ultra. Seperti itu. So, segitu aja untuk videonya dan kita langsung aja masuk ke kelemahannya sebelum kita ke konklusinya. Selama gue pakai apa kelemahan di HP ini? Yang gue rasa kelemahannya ya ini wajar ya, karena ini kan HP foldable, dia pakai plastik. Ini plastik screen-nya gue bisa bilang cepet banget fingerprint magnet. Cepet banget, bisa kita mungkin ini gue baru aja di lap dan gue baru swipe dikit udah banyak fingerprint. Dibanding sama cover screen yang gelas yang pastinya, walaupun udah pakai oleophobic coating dan anti-reflective coating untuk yang inner screen, tapi kerasanya masih banyak fingerprint magnet. Tapi itu wajar karena ini HP lipat yang pakai plastik, emang seperti itu, wajar yang pastinya ya. Jadi gue sih nggak bakal ngeluh-ngeluh banget juga. Dan yang kedua yang gue rasa untuk kelemahan under HP ini yaitu dari speakernya. Speakernya sedikit downgrade ya, gue rasa. Dari volume, dari quality agak sedikit downgrade dibanding S25 Ultra, itu yang gue rasa. Tapi again, itu dari form factor-nya gue harus expect gitu. Tapi yang gue nggak expect, apalagi namanya Ultra, kelemahan yang gue rasa itu telefoto. Jujur gue kira gue nggak bakal sering pakai telefoto ya, karena kan ngapain juga lah, mungkin nggak perlu. Tapi ternyata pas pakai HP ini gue ternyata lumayan sering pakai dan lumayan agak kesel ini telefotonya kenapa nggak di-upgrade sama Samsung, at least ke 5 kali 12 megapiksel, kayak nggak apa-apa lah gitu, at least lebih ngezoom atau lebih tinggi gitu megapikselnya. Sayang banget, soalnya gue sering banget foto kucing gue lagi jalan-jalan di luar, dia harus ngezoom karena gue malas ngedeketin, suka kabur dia. Ini pakai ini bakal ngeblow dan bakal burik lah fotonya. Tapi overall, cuma itu aja. Kelemahan besar mungkin hanya dari telefoto. Overall sih, gue nggak ada kelemahan yang bisa disebutin ya selain itu. Ini HP memang ya, konklusinya menurut gue, Z Fold 8 Ultra, kalau misalkan masih bingung pengen beli Z Fold, ini menurut gue yang paling oke dari segala aspek ya. Samsung kan gue dengar-dengar semenjak S26 Ultra, katanya layarnya udah lebih bagus untuk menanggulangi green screen. Bukan green screen, green line. So, semoga itu benar isu tersebut. Dan kedua, sekarang baterainya udah gede, ultra wide-nya udah lebih bagus, dan ini lebih durable daripada foldable selanjutnya, dan kerasa banget gitu dibanding foldable sebelumnya. Ini memang kerasa sangat-sangat solid banget. Jadi, menurut gue kalau misalnya kalian bingung mau beli foldable, ini menurut gue sekarang yang paling tepat. Mungkin karena angka 8 juga angka oke, tapi yang pastinya ini kerasa paling mature aja dibanding foldable selanjutnya. Kerasa paling komplit. Kecuali telefotonya, itu aja sih. Tapi ya, itu aja konklusi dari gue. Itu kalau misalnya kalian bisa bayar ya di harga segitu. Tapi kalau misalnya kalian kepaksa ingin beli gitu, jangan maksain kalau beli HP gini. Karena banyak HP yang 10 juta juga lebih bagus yang pastinya. Karena harga 30 juta kayak gini, kalian hanya ngincer form factor foldable-nya. Untuk spek, HP yang belasan juta masih ada yang lebih bagus. Termasuk Samsung sendiri yang pastinya. So, cuma segitu aja untuk konklusinya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Segitu aja. In conclusion sih gue kayaknya belum tentu bakal nge-keep HP ini. Mungkin gue bakal keep aja S25 Ultra. Apalagi in this economy ya. Dan gue rasa ada beberapa aspek yang agak downgrade juga di HP ini. Tapi ya, segitu aja untuk konklusinya. Kalau misalkan punya pertanyaan bisa komen di bawah. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Thank you and goodbye.